Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EHJM, ketemu lagi dengan saya Edi Hasan, jurnalis media. Saat ini saya mengikuti penyerahan 20 unit perdana Suzuki Front diserahkan secara resmi PT Suzuki Indonesia Sales atau disingkat NIS dan PT Nusa Sarana Citra Bakti kepada para konsumen terpilih dari wilayah Sumatera Selatan, dan sekaligus menerima kunci mobil mereka secara langsung dan menandai dimulainya distribusi di Sumatera Selatan, berlangsung di kawasan Ibis Hotel Palembang Sanggar, menjadi bukti nyata komitmen Suzuki dan PT Nusa Sarana Citra Bakti dalam memberikan apresiasi atas kepercayaan pelanggan terhadap SUV bergaya coupe ini. Namun di sini saya akan mereview mobil yang mempunyai teknologi membantu pengemudi untuk mengingatkan hingga melakukan tindakan preventif untuk mengutamakan keselamatan, di mana keberadaan teknologi ini masuk dalam kategori Advanced Driving Assistance System atau disingkat dengan ADAS. Ini menjadi pertama kali disematkan pada lini produk Suzuki Indonesia. Ayo ikutin obrolan saya yang langsung akan dijelaskan dengan Andri, trainer Suzuki Tamrin Palembang, sesaat lagi. Oke, ya, selamat siang. Ya. Gimana tentang fitur-fitur mobil yang baru kita launching ya? Baik. Suzuki baru meluncing mobil terbaru namanya Suzuki Front, di mana Suzuki Front ini banyak kelebihannya, dan unit yang sedang kita pegang ini adalah unit tipe SGX, yaitu tipe tertinggi dari Suzuki Front, di mana Suzuki Front tipe SGX ini memiliki 12 fitur keselamatan tambahan. 12 fiturnya bisa kita rasakan dan bisa kita aktifkan. Ada menu-menunya di dalam kendaraan, di interiornya. Yuk Pak, kita coba. Oke. Pertama ya, ini sudah mulai nih ada ketahuan. Ini keyless ya, nggak usah menggunakan anak kunci, sudah bisa membuka pintunya. Sekarang kita mau melihat fitur keselamatan yang dimiliki oleh Suzuki Front. Ayo Pak, kita masuk. Hai. Baik, baik Pak. Oke. Ya, kita nyalakan dulu. Yes. Oke, baik, kita nyalakan dulu AC-nya. Oke, biar terasa dingin.
ya. Sudah terlihat nih Pak langsung dari fiturnya ada kamera 360 view ya. Bisa kita lihat di layarnya nih. Oke Pak, bisa di-shoot layarnya. Jadi mobil kita bisa menampilkan 360 view kamera. Di sini kita klik saja, Pak ya, ada nih, ada menu view. Kita klik saja view, maka mobil akan mendeteksi keberadaan di sekitarnya. Bisa kita lihat, iya, seluruh 360 view kamera. Jadi mobil kita posisinya ada di atas nih, ya, bisa kelihatan nih, ada di bawahnya kameranya. Jadi kiri kanan depan belakang kelihatan dari 360 view kamera. Selanjutnya ada fitur namanya Adaptive Cruise Control. Adaptive Cruise Control Pak, tinggal mengklik tombol Driving Assistant yang ini, maka Adaptive Cruise Control-nya akan aktif dengan syarat mobil dijalankan terlebih dahulu. Lebih dari 0 km per jam, Adaptive Cruise Control-nya sudah bisa digunakan. Ya, Adaptive Cruise Control ini untuk mengatur kecepatan secara konstan. Bapak nggak usah sibuk lagi menginjak pedal rem atau pedal gas, tapi hanya mengatur pada setir saja, maka mobilnya akan melaju pada kecepatan yang sudah Bapak setting. Settingannya ada RES plus ditambah saja ini mau berapa kilometer per jam, misal 100 km, tinggal naikin ke atas. Lihat Iya. posisinya di mana nih? Di sini, di sini. Betul. Karena kita lagi tidak menjalankan, jadi tidak aktif. Iya. Kalau lagi menjalankan mobilnya akan kelihatan nanti 100 km per jam akan kelihatan di MID, ya namanya MID. Di sini akan kelihatan sesuai settingannya. Nanti kalau sudah 100 km per jam atau berapapun yang Bapak inginkan kecepatannya, mobil kita akan melaju pada kecepatan yang sudah disetting tanpa menginjak pedal gas. Terus, kalau di depannya tuh tiba-tiba ada orang dengan kecepatan 60 km per jam, maka mobil kita pun akan mengikuti kecepatan mobil yang ada di depan tanpa menginjak pedal rem. Ya, terus sampai berhenti. Kalau misalkan ada objek yang berhenti, mobil kita pun akan mengikuti berhenti. Ya, ada fitur Adaptive Cruise Control. Terus untuk ada fitur selanjutnya untuk menghindari terjadinya tabrakan itu ada Dual Sensor Brake Support. Tuh, di sini Pak ada tombolnya, bisa dilihatkan ya di sebelah sini Pak, izin. Oke, ini ya Pak ya. Oke, ini tombol mengaktifkan Dual Sensor Brake Support untuk menghindari terjadinya tabrakan. Terus ini untuk yang auto ya, auto stop. Ini untuk hybridnya berfungsi. Terus ini untuk view kameranya, okay. Dan ini untuk penggunaan jalanan berbelok, ya, dan licin. Oke. Terus ini pengaturan untuk cahayanya, mau pengaturannya 1, 2, 3, ya. HUD untuk mengaktifkan, ini pencet HUD, maka ini akan muncul. HUD ini akan menampilkan informasi yang ada di sini, ya. Jadi nggak usah lilik ke bawah, lilik ke bawah nggak. Bapak fokus saja di depan sini. Ya, informasi yang ada di MID akan terlihat di sini, betul. Terus ini untuk mengatur tinggi rendahnya MID-nya, Pak ya. Oke, selanjutnya di sini ada pengaturan untuk jarak, distance. Nah, itu bisa kelihatan, iya, jarak pengaturan 1, 2, 3 atau 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Untuk disarankan 4 bar. Ya, 4 bar, betul Pak. Terus ini LKA dicetek ke atas untuk mengaktifkan dan dicetek lagi untuk menonaktifkan. Ini bisa kita lihat kalau dicetekkan. Nah, Pak, ya, oke. Ini untuk mengatur agar mobil berada di tengah lajur. Ya, di tengah lajur marka jalan yang ini, Pak. Ini untuk Bluetooth, pengaktifan Bluetooth, ya, handsfree, Pak ya. Jadi tinggal, ya langsung, betul, bisa betul, memegang handphone gitu ya. Betul, tanpa memegang handphone, ya. Selanjutnya juga selain HUD ini, ya kita bisa mematikan nih Pak HUD-nya. Kita klik lagi agak lama HUD-nya, maka dia akan tutup. Betul. Nah, ini canggihnya Pak. 360 kameranya sudah tadi. Terus untuk ini pedal shift nih Pak. Ini pedal shift ini untuk ini ya, biar nggak capek kita pengaturan gear ya. Jadi ini menambah atau mengurangi kecepatan sini. Terus high beam assist Pak.
namanya high beam assist untuk lampu. Ketika di jalan tol tiba-tiba gelap, maka mobil kita kalau di setting auto nih, di sini auto, otomatis, maka dia langsung nyorot. Ya, dan kalau misalkan tiba-tiba di seberangnya sudah ada mobil nih terdeteksi cahaya, dia langsung menurunkan cahayanya, intensitasnya jadi lebih rendah. Jadi nggak usah kotak-kotak untuk mengatur tinggi rendahnya lampu karena sudah otomatis, Pak. Oke, silakan, Pak. Nah, untuk tipe ini yang kita barusan ini tipe yang apa nih? Tertinggi, Pak. Namanya tipe SGX. Ya, karena ada 3 tipe Suzuki Prong. Yang pertama itu tipe ekonomisnya GL, ya, tidak ada fitur keselamatan 12 tadi. Terus untuk yang kedua yang mengenah itu GX, dia sudah hybrid tapi tidak memiliki fitur ACC dan DSBS. Dan yang tertinggi itu ini, SGX, memiliki 12 fitur tambahan keselamatan dari mulai ACC, DSBS 2, LKA, ini LKA ya, terus ini mengatur jarak ya, terus dual sensor brake support tuh. Ada lagi di belakang itu, untuk yang di belakang nih, tadi kan kita berbicara yang depan terus nih, Pak. Yang belakang juga ada, Pak, namanya sensor parkir, ada 4 titik. Selanjutnya juga kita memiliki BSM, blind spot monitor, untuk menginformasikan kalau ada kendaraan di belakang di titik buta kita yang mau belok, yang mau belok, kita akan spion akan nyala tuh, Pak, ada ya, akan nyala, ngasih tahu dia kalau jangan belok dulu karena yang belakang akan belok juga. Itu ya, ini, Pak, itu ada yang ya ada mobil, Pak, ya. Nah itu akan ini, Pak, nyala, akan nyala kedap-kedip ya, BSM namanya. Terus kalau kita mundur nih, Pak, mundur, ternyata 20 meter kiri kanan ada mobil yang mau melaju, yang mau melewati mobil kita, akan nyala juga, bip 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 bip, menginformasikan kalau ada mobil di kiri atau di kanan akan melewati mobil kita. Maka kita mengambil tindakan untuk stop dulu, untuk mempersilahkan mobil dari kiri kanan untuk melewat dulu. Jaraknya 20 meter ya, 20 meter dari kiri dan kanan. Mobil ini sudah bisa mendeteksi ketika kita lagi mundur, Pak. Nah, untuk harganya sendiri nih untuk Sumatera Selatan khususnya Palembang. Sumatera berapa? Sumatera Selatan 359 juta untuk tipe tertinggi. Sebelum diskon ya, Pak, ya. Kalau diskonnya nanti melihat, tergantung seller dan tergantung negosiasinya juga ya. Untuk OTR-nya 359 juta itu belum yang termasuk option nih, Pak. Kalau sudah option kemungkinan nambah 2 jutaan, 360 jutaan, tapi belum termasuk diskon ya. Diskonnya nanti ada di salesnya, diskonnya nanti ada di manajer areanya, Pak. Banyak juga diskon-diskon yang akan didapat ya. Banyak juga, Pak. Ya, tergantung konsumennya mau minta diskon berapa. Kalau terpenuhi mungkin dikasihkan. Ya, tapi OTR-nya 360 jutaan untuk tipe tertinggi ini, Pak. Itu yang sudah termasuk option ya. Kalau belum termasuk option 359 juta. Makasih, Pak. Sama-sama. Saya Andri selaku trainer Suzuki Tamrin, Pak. Sama-sama. Tadi itu kita perkenalan tentang mobil baru dari keluaran Suzuki yang hadir di Kota Palembang. I just killed her, but she's my idol.
Tadi kalau main 7 ya baru ya? 7. Kita tambah lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.